Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlebih Putra. Saya berasal dari kelompok belajar cepat. Kali ini saya akan menyampaikan review saya pada buku yang berjudul The Scan with Modification yang ditulis oleh Ibu Pama Wijayanti. Begini tampilannya. Buku ini terdiri dari 11 bab yang menjelaskan tentang mutasi dan evolusi. Pada bab pertama, buku ini membahas tentang sejarah. Jadi, Charles Darwin mengenal hipotesis yang kemudian dikenal sebagai teori evolusi. Teori ini menyatakan bahwa terjadi perubahan pada sifat terwariskan suatu populasi organisme hidup dari generasi ke generasi. Secara garis besar, dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama dikenal sebagai teori predarwinian. Pemikiran Darwin dipengaruhi oleh teori dari ilmuwan sebelum-sebelumnya. Di antaranya adalah ilmuwan Aristoteles, Carolus Linnaeus, James Hutton, George Cuvier, Erasmus Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, Thomas Robert, Malthus, Cyril Carles, E.L. Alfred Russel Wallace. Seperti pandangan E.L. yang sangat penting bagi Darwin ketika menemukan fosil hewan laut di pegunungan Andes. Tahap kedua adalah tahap teori Darwinian. Era ini dimulai dengan pelayaran Darwin dengan James Beagle pada tahun 1831. Merupakan titik tolak Darwin tentang Descent with Modification. Darwin mengamati dan mengumpulkan ribuan tumbuhan dan hewan di Amerika Selatan. Teori Darwin dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama adalah spesies pada dasarnya memiliki fertilitas yang sangat tinggi. Jumlah keturunan yang dilahirkan lebih banyak dari keturunan yang bisa mencapai usia dewasa. Populasi berjumlah sama karena banyak individu yang tersingkir oleh predator, perubahan iklim, dan proses persaingan. Sumber makanan jumlahnya terbatas, tetapi relatif stabil dalam jangka waktu lama. Terjadi perjuangan secara implisit dari semua makhluk hidup untuk bertahan hidup, atau dikenal sebagai struggle for existence. Pada spesies yang melakukan reproduksi secara seksual, biasanya tidak ada dua individu yang identik. Beberapa variasi dalam spesies memengaruhi kemampuan individu untuk bertahan hidup dalam kondisi alam tertentu. Sebagian besar dari variasi makhluk hidup bersifat turunan. Individu yang kurang sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih kecil dan kemungkinan akan lebih banyak melakukan reproduksi. Ringkasan kata lain adalah individu yang selamat kemungkinan besar akan menurunkan ciri-ciri yang dimilikinya kepada generasi berikutnya. Dikenal sebagai the survival of fittest. Proses yang menyebabkan perubahan ini menghasilkan populasi yang perlahan-lahan bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan pada akhirnya setelah berlangsung secara terus-menerus akan terbentuk keragaman yang baru. Dan selanjutnya adalah variasi pada tumbuhan dan hewan merupakan variasi karakteristik yang muncul dalam penampakan fenotip organisme tersebut. Selanjutnya, tahap ketiga dinamakan sebagai teori post-Darwinian. Terjadi perubahan frekuensi gen dari satu generasi ke generasi. Terjadi perubahan genotip yang terakumulasi seiring waktu. Terbentuk varian baru pada materi fenotip yang diturunkan. Terjadi kompetensi antar individu karena keberadaan individu melebihi sumber daya lingkungan. Generasi berikutnya mewarisi kombinasi gen yang sukses dari individu fertil yang masih dapat bertahan hidup dari kompetisi. Teori itu mendukung pandangan Darwin bahwa seleksi alam bukan penyebab utama dari proses penurunan dengan modifikasi, tetapi hanya berperan sebagai faktor yang menentukan arah perubahan saja. Selanjutnya, pada bab 2, terdapat 5 subbab di dalamnya. Yang pertama adalah keanekaragaman paruh burung finch di Galapagos. Darwin menemukan data bahwa paruh burung finch di Galapagos berbeda dengan paruh burung sejenis yang berhabitat di Amerika Selatan. Diduga, keberagaman bentuk paruh tersebut terkait dengan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan baru yang berbeda, seperti makanan, kondisi geografi, predator yang berbahaya, yang jika dibandingkan dengan lingkungan awalnya di Amerika Selatan. Yang kedua adalah perubahan progresif dan regresif. Perubahan makhluk hidup dari kelimpahan
besar menjadi kepunahan dalam waktu yang sangat singkat akibat pengaruh alam disebut dengan perubahan regresif, seperti kepunahan pada dinosaurus. Sedangkan kelimpahan makhluk hidup semakin besar, maka perubahan tersebut disebut dengan perubahan progresif. Yang ketiga adalah perubahan mikro, mengakibatkan perubahan berskala kecil seperti berkurangnya frekuensi alel pada ayam, mengganggu kesintasan dan kemampuan beradaptasinya dengan lingkungan. Perubahan alel dapat disebabkan oleh perubahan iklim. Berkurangnya alel menyebabkan populasi menurun dan penetasan telur yang rendah. Yang keempat adalah perubahan konvergen dan divergen. Perubahan konvergen adalah kesamaan perilaku dan kesamaan struktur organ dan organisme seperti pada bajing Amerika dan bajing Australia. Perubahan divergen adalah perubahan berdasarkan pada kesamaan struktur antara dua organ atau organisme yang berdekatan tingkatan taksonnya. Yang kelima adalah pengertian dari descent with modification. Pandangan Darwin tentang penurunan tentang modifikasi yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu lama menuju ke arah yang sesuai dengan masa dan tempat. Selanjutnya, pada bab 3, Charles Darwin menyatakan bahwa fosil adalah bukti terjadinya penurunan dengan modifikasi antara makhluk hidup masa lampau kepada masa kini. Perubahan lingkungan tersebut terjadi bertahap, diikuti dengan penyesuaian organisme di dalamnya, mengakibatkan munculnya keragaman atau variabilitas jenis makhluk hidup. Yang pertama, bukti keragaman fosil. Fosil dapat ditemukan pada batuan, amber, getah, pohon yang mengeras, serta es. Fosil kuda sering digunakan sebagai contoh penurunan makhluk hidup dengan modifikasi. Mampu memberikan gambaran munculnya variabilitas dari segi paleontologi karena memiliki jejak rekam yang lengkap. Yang kedua, keragaman makhluk hidup di tumbuhan terdiri atas satu divisi, yaitu Anthophyta. Dibedakan menjadi dua kelas, yaitu monokotil dan dikotil. Pada kedua kelas, terdapat perbedaan struktur anatomi pada akar, daun, dan bunga. Yang ketiga, variasi dalam satu keturunan merupakan penanda terjadinya descent with modification. Ras mengkategorikan manusia dalam populasi besar yang berbeda. Fenotip, asal-usul geografis, taba jasmani, dan kesukaan yang terwarisi. Ada banyak sekali ras yang tersebar di dunia, seperti Mongoloid. 40.000 tahun yang lalu, ada setidaknya 3 subspesies yang dianggap sebagai ras manusia, yaitu Denisovans, Neanderthal, Cro-Magnon. Saat ini, hanya ada satu spesies tanpa subspesies, yaitu Homo sapiens. Variasi tersebut menunjukkan penurunan dengan modifikasi dari organisme yang hidup terlebih dahulu pada organisme yang hidup kemudian, ditentukan oleh genetika dan lingkungan. Pada bab keempat, ditemukan beberapa variasi pada struktur morfologi yang dikenal sebagai homologi. Petunjuk lainnya adalah variasi perkembangan embrio pada makhluk hidup. Dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama adalah homologi alat tubuh, perbedaan fungsi dari struktur berbagai hewan yang apabila dianalisis secara cermat ternyata mempunyai bentuk dasar morfologi yang sama, seperti struktur tulang tungkai depan manusia, kucing, paus, dan kelelawar. Sebaliknya, analogi adalah persamaan fungsi makhluk hidup secara anatomi organ tersebut tidak mempunyai struktur dasar yang sama. Yang kedua, perbandingan embriologi semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan, dimulai dari peleburan sperma dengan ovum, pembentukan zigot, pembelahan zigot dengan mitosis, morula, blastula, gastrula, dan tahap awal perkembangan embrio. Persamaan pada ayam dan manusia adalah kantung daring yang merupakan cikal bakal pembentukan leher dan wajah, dan ekor yang terletak di belakang anus. Perkembangan embrio menunjukkan petunjuk walau pada awalnya strukturnya serupa, namun berikutnya menciptakan variabilitas. Yang ketiga adalah domestikasi. Merupakan usaha manusia untuk menjadikan hewan atau tanaman liar menjadi tanaman atau hewan yang bermanfaat bagi manusia. Memindahkan makhluk hidup dari lingkungan asalnya ke lingkungan yang diciptakan manusia. Menghasilkan organisme dengan variasi baru seperti mustar liar yang menghasilkan kubis, kembang kol, brokoli, kohlrabi, kale, kubis, dan brusel. 4.
Fisiologi perbandingan kemiripan sel tubuh meliputi proses sintesis protein, pembentukan ATP. Dan selanjutnya adalah 5. Petunjuk secara biokimia. Percobaan untuk mengetahui tingkat kekerabatan berbagai organisme adalah uji Presiptin atlah Natal. Dasarnya adalah banyaknya sedikit endapan yang terbentuk menentukan kedekatan kerabat. Semakin jauh kerabatan, semakin banyak Presiptin. Yang keenam adalah perbandingan genetik. George Mendel mengemukakan teori genetika yang menyangkut adanya sejumlah sifat yang dikode melalui gen. Maka, banyaknya variasi alel menentukan kemampuan terhadap ketahuan untuk terus hidup. 7. Alat tubuh yang persis struktur vestigial adalah struktur yang tidak berkembang terus pada beberapa organisme, tetapi dalam perkembangan selanjutnya mempunyai fungsi yang lain. Digunakan sebagai penunjuk karena meskipun tidak menunjukkan fungsi nyata, namun tetap dijumpai secara nyata dan jumlahnya cukup banyak, seperti appendix selaput mata sebelah dalam. Selanjutnya, pada bab kelima, terdiri dari beberapa subbab. Subbab pertama adalah variasi pada tumbuhan. Variasi pada bunga Memulus sp merupakan hasil kombinasi gen yang terjadi pada fertilasi antara gen sperma dan ovum. Sebab kedua adalah variasi pada hewan. Warna dan pola belang pada bekicot yang diwariskan dari induk pada keturunannya. Sebab ketiga adalah variasi yang dipengaruhi oleh lingkungan. Variasi fenotip sangat dipengaruhi lingkungan. Seperti ikan gupi yang berada pada lingkungan dengan predator ganas cenderung akan menyamarkan penampilannya, sehingga corak berwarna terang akan sedikit ditampilkan. Untuk melakukan penyesuaian diri dengan lingkungannya agar tetap mampu bertahan hidup. Pada sebab keempat adalah variasi genetis, merupakan penanda death modification. Variasi pada suatu populasi dibedakan menjadi variasi fenotip atau sifat yang tampak dan variasi genotip atau susunan gen. Variabilitas genetis menjelaskan kecenderungan kemampuan suatu karakter bervariasi yang dikendalikan secara genetik lain, juga keragaman genetik. Merupakan jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dapat didiami. Semakin kecil keragaman gen yang dimiliki, suatu populasi semakin besar kemungkinan kepunahannya. Sebab kelima adalah variasi fenotip, merupakan penyebabnya adalah mutasi. Dapat terjadi pada sel ektoderm embrio muda hewan. Sel yang berdiferensi akan diturunkan dan berpengaruh pada sistem saraf, namun tidak diturunkan pada generasi berikutnya, karena tidak terjadi pada sel kelamin. Selanjutnya adalah bab ke-6. Bab ini juga terdiri dari beberapa subbab. Subbab pertama adalah mutasi, menjelaskan bahwa perubahan urutan DNA akibat kesalahan pada replikasi perbaikan DNA yang memunculkan sumber alel baru bagi populasi, merupakan sumber variasi pada makhluk hidup. Dapat terjadi di dalam sel somatik dan germlin atau sel benih. Mutasi menyebabkan perubahan struktur DNA tetapi tidak mengubah asam amino, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino tetapi tidak fungsinya, perubahan struktur DNA yang mengubah asam amino dan fungsinya tetapi tidak terjadi pada sel somatik, sehingga tidak diturunkan. Selanjutnya adalah menyebabkan kematian. Menguntungkan bagi manusia, terutama aplikasi di bidang pertanian dan peternakan. Mutasi dibedakan menjadi beberapa macam, di antaranya adalah substitusi, merupakan penggantian nukleotida oleh nukleotida lain, yakni transisi dan transversi. Selanjutnya adalah rekombinasi, pertukaran suatu urutan basa dengan yang lain. Disebut juga benda silang konversi gen. Lalu ada delesi, yaitu penghilangan satu atau lebih nukleotida dari DNA, insersi penambahan suatu tahu lebih nukleotida pada urutan DNA, dan ada inversi. Yang kedua adalah reproduksi seksual. Bunga pukul 4 merah yang disilangkan dengan bunga jenis berwarna putih
akan menghasilkan turunan pertama yang berwarna pink. Reproduksi seksual berperan sebagai pengocok alel dan membagikannya secara acak untuk menentukan genotip individual. Mekanisme yang berperan dalam pengocokan ini adalah pindah silang berpasangan bebas kromosom dan fertilisasi. Pada meiosis, pasangan kromosom homolog yang masing-masing ditawarkan dari salah satu orang tua mempertukarkan beberapa alel melalui pindah silang, kemudian didistribusikan secara acak kepada gamet. Disebabkan banyaknya kombinasi perkawinan dalam satu populasi. Maksud pernyataan gen individu memiliki latar belakang genetik yang berbeda. Efeknya, memastikan reproduksi seksual menyusun ulang alel yang menjadi kombinasi baru pada setiap generasi. Selanjutnya adalah bab 7. Bab ini menjelaskan bahwa seluruh organisme memiliki kemampuan bertahan hidup dengan beradaptasi, seperti sotong, binatang yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut, dan danau yang berukuran besar, baik air tawar, payau, maupun air asin. Cara sotong menangkap makanan dengan menyerupai lingkungan sekitarnya sehingga tidak terlihat oleh mangsa. Beradaptasi dapat dibagi menjadi 1. Adaptasi terhadap musim. Seperti penyebaran kanguru di Australia dipengaruhi oleh musim. Pada Australia bagian utara beriklim panas dan basah dengan cuaca kering. Kelimpahannya rendah, demikian juga di bagian selatan yang dingin, lembab pada musim dingin serta hangat dan kering pada musim panas. Kelimpahan rendah di bagian tenggara yang beriklim basah dengan cuaca dingin. Kanguru mampu hidup dengan baik pada iklim arid atau semi arid dengan penguapan rendah atau bervariasi dari waktu ke waktu. Kelimpahan yang berbeda tiap habitat terkait dengan iklim yang berperan sebagai penyeleksi macam-macam. Seleksi alam. Macam-macam seleksi alam yang dapat mengubah distribusi sifat terwariskan. Seleksi alam pada bulu tikus dibedakan menjadi 3, yaitu direksional, yaitu seleksi alam yang terjadi ketika kondisi lingkungan berubah atau populasi berimigrasi ke lingkungan baru, sehingga menguntungkan fenotip tertentu, ditandai dengan pergeseran kurva frekuensi ke satu arah saja. Seleksi alam berikutnya adalah disruptif, yaitu seleksi alam yang menguntungkan fenotip pada kedua distribusi frekuensi dan merugikan fenotip intermediate, ditandai dengan hilangnya fenotip intermediate. Seleksi alam berikutnya adalah penstabilisasi, menguntungkan intermediate dan mengurangi tingkat variasi, ditandai dengan hilangnya fenotip pada kedua ujung distribusi. Selanjutnya adalah bab 8. Bab 8 menjelaskan bahwa seleksi alam akan bekerja pada individu dan kombinasi sifat setiap organisme memengaruhi kesintasan dan keberhasilan reproduksinya. Namun, dampak perubahan dan variabilitas hanya akan terjadi pada populasi. 1. Pemisahan satu spesies menjadi 2 populasi. Populasi kawanan karibau di padang rumput Yukon merupakan contoh dari satu spesies yang memisahkan diri menjadi 2 populasi. Populasi porcupine berada di dataran rendah dengan daerah perairan yang lingkungannya lebih dingin. Populasi Fortemile berada di dataran tinggi dekat dengan pegunungan. Lingkungannya lebih hangat karena berada di dalam lingkar Arktik. Satu populasi cenderung mengawini sesamanya. Saat spesies yang terpisah menjadi 2 populasi di lembah Yukon terjadi karena 2 populasi tersebut terhalang secara geografi dengan bentang alam berjarak sangat jauh, sehingga keduanya kemungkinan kecil untuk bertemu dan saling mengawini satu sama lain. Yang kedua adalah perubahan populasi pada badak Jawa. Perubahan tidak terjadi pada level individu, tetapi pada level populasi, seperti yang terjadi pada populasi badak Jawa. Penandanya adalah terjadi fluktuasi jumlah yang mengakibatkan sebagian lungkang genakan hilang,
Artinya, populasi tersebut tidak dalam kondisi stabil, dan jika mengalami kepunahan, seluruh gen dalam lungkang akan hilang, disebabkan oleh perubahan iklim dan perburuan luar. Selanjutnya, perubahan populasi pada tanaman obat. Alas Purwo memiliki jenis tanaman liar yang berpotensi sebagai obat, yang banyak ditemukan hampir di seluruh kawasan, seperti akar kuning, cabai Jawa, dan pule. Tanaman tersebut memiliki kelimpahan yang berbeda-beda dikarenakan oleh faktor alam seperti kondisi tanah kelembapan, curah hujan, suhu, dan peristiwa herbivori dibandingkan oleh faktor manusia. Karena Taman Nasional Alas Purwo merupakan lingkungan tertutup yang tidak bisa dimasuki tanpa izin. Yang keempat adalah penyebab perubahan populasi secara genetis. Setiap individu memiliki alel yang tetap dari kedua induknya. Walaupun seleksi alam sebagai mekanisme perubahan bekerja pada individu organisme, namun dampaknya hanya akan terlihat pada level populasi. Terdapat 3 mekanisme utama dalam perubahan populasi: seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen. Dinamika gen menyatakan adanya perubahan pada frekuensi gen yang menyebabkan terjadinya perubahan pada populasi, disebabkan oleh hanyutan genetik dan aliran gen. Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel akibat adanya populasi kecil yang memisahkan diri dari populasi besar. Jumlahnya dapat diramalkan tetapi tidak dapat ditentukan arahnya. Dapat dijelaskan dengan efek pendiri dan efek leher botol. Efek pendiri terjadi akibat anggota populasi terisolasi dari populasi yang lebih besar, sehingga lungkang gen populasi baru tidak mewakili lungkang gen populasi lama. Bisa terjadi apabila populasi tertiup badai ke sebuah pulau baru. Efek leher botol terjadi akibat anggota populasi berkurang, sehingga menurunkan variasi genetik. Misalkan akibat kebakaran dan banjir. Dampak yang pertama, menyebabkan alel tertentu meningkat. Yang kedua, frekuensi alel berubah secara acak yang tidak bisa diprediksi. Yang ketiga, hilangnya variasi genetik dalam populasi akibat hilangnya alel tertentu yang mempengaruhi efektivitas populasi dalam beradaptasi. Dampak yang keempat adalah alel yang rentan dan tidak menguntungkan tetap ada. Berdasarkan studi, orang aborigin modern yang saat ini hidup di Australia merupakan keturunan nenek moyang yang berimigrasi ke Australia dan tiba di satu titik di bagian utara. Kerasnya alam yang tandus dan kering bergurun membuat kelompok imigran harus beradaptasi. Berikutnya adalah pada bab 9. Menjelaskan mengenai hukum Hardy-Weinberg, menyatakan bahwa frekuensi gen dalam suatu populasi tetap konstan dari generasi ke generasi jika 1. Mutasi tidak terjadi atau jumlah mutasi menguntungkan sama dengan merugikan. 2. Semua anggota populasi mempunyai kesempatan sama untuk mengawini sesama anggota populasi. 3. Tidak terjadi imigrasi atau jumlah yang berimigrasi sama dengan beremigrasi. 4. Semua alel mempunyai kemungkinan yang sama untuk berada dalam populasi, tidak ada yang lebih unggul dari yang lain dan tidak terjadi seleksi alam. 5. Jumlah populasi tetap atau jumlah individu yang mati sama dengan jumlah individu yang lahir. 6. Populasi berjumlah besar. Berikut adalah perhitungan menggunakan rumus dari yang pertama adalah pada persilangan dominan sempurna. Alel A bersifat dominan dengan frekuensi AFA sama dengan P dan ALA adalah bersifat resesif dengan P plus Q dengan 1. 2. Pada persilangan dominasi tidak sempurna, perhitungan frekuensi alelnya sama dengan dominan sempurna, tapi pada organisme heterozigot akan muncul fenotip yang berbeda. 3. Pada persilangan kodominan.
4. Frekuensi alel resesif berbahaya. Menghitung frekuensi pembawa heterozigota dari gen resesif berbahaya. Jika genotip A kecil mengekspresikan fenotip berbahaya seperti fibrosis sistik, maka proporsi individu yang terkena dan populasi akan meningkat menjadi Q kuadrat. 5. Persilangan alel ganda perhitungan frekuensi genotip pada lokus dengan lebih dari 2 alel seperti golongan darah ABO. Ada 3 alel I, IO, dan IA dengan frekuensi PQDR P plus I plus R91. Genotipnya P plus W plus R kuadrat. Dan 6. Persilangan pada lokus terkait seks. Menghitung frekuensi gen dalam kasus lokus terkait pada seks pada pria dan wanita. Buta warna hijau merah adalah sifat resesif terkait seks. Misalnya, R kecil menunjukkan alel resesif yang menghasilkan individu terkena, dan R besar adalah alel normal. 7. Ketidakseimbangan keterkaitan apabila 2 atau lebih alel pada satu lokus dan lokus lain pada kromosom yang sama dengan 2 atau lebihnya alel mengalami pertukaran genetik yang menghasilkan rekombinasi dan terjadi secara teratur selama periode waktu tertentu, maka frekuensi kombinasi alel pada 2 lokus genetik akan mencapai keseimbangan. Jika tidak, maka akan ada kecenderungan 2 atau lebih alel terkait untuk diturunkan menjadi lebih sering dari yang diharapkan, yang disebut sebagai supergen. Selanjutnya adalah pada bab 10, menjelaskan bahwa variasi terjadi melalui proses bertahap yang menghasilkan varian berbeda dengan induknya, atau bergradasi. Anggota suatu variasi memiliki kemiripan sebab terhubung oleh antar gen, terutama tinggal berdekatan. Pembentukan variasi salah satu sebab munculnya sebab isolasi reproduktif yang menghasilkan penghalang berupa faktor-faktor biologi pada varian berbeda untuk menghasilkan keturunan yang variabel dan fertil. Penghalangan prazigotik isolasi reproduktif terjadi sebelum fertilisasi. Penghalang pasca-zigotik terjadi ketika sperma berhasil menerobos penghalang prazigotik. Proses berlangsungnya dengan menyebabkan kesalahan pengembangan sehingga mengurangi kesintasan embrio hibrida atau menyebabkan individu hibrid menjadi fertil. A. Pembentukan variasi allopatrik. Pembentukan varian baru karena pemisahan dua populasi oleh barier geografis sehingga aliran gen antar populasi terputus. B. Pembentukan varian paraparatik terjadi mekanisme perubahan yang mengurangi aliran gen antara dua populasi. C. Pembentukan varian simpatik. Terbentuknya varian baru akibat adanya dua populasi varian yang berbeda menghuni habitat yang sama dan akhirnya mengalami diferensiasi akan pemisahan genetik yang menghasilkan isolasi reproduksi. Salah satu contohnya adalah melibatkan perkawinan silang dua varian berkerabat menghasilkan varian hibrida. Selanjutnya adalah bab 11. Bab ini menginformasikan bahwa fosil menginformasikan keadaan bumi dan lingkungan abiotik lainnya. Pistolia sp. Fosil lengkap yang ditemukan pada kedalaman lapisan bumi yang berbeda 2 lantern sel 512 juta tahun lalu. A. Dokumentasi sejarah kehidupan. Makhluk hidup yang dipelajari 3.500 juta tahun lalu adalah prokariot. Semakin muda umur bumi, maka makhluk hidupnya semakin kompleks. B. Perubahan kondisi kimia bumi. Alam semesta diperkirakan terjadi akibat Big Bang sekitar 20 miliar tahun yang lalu. Kemudian, awan debu antar bintang dan gas mengalami pengempalan dan menjadi bola gas, mengorbit pada planet. Kondisi primer ditandai dengan atmosfer bumi yang terdiri dari hidrogen dan helium. Kondisi sekunder ditandai dengan sebagian besar aktivitas vulkanik mengeluarkan gas beracun. Kondisi tersier, kondisi ketika makhluk biologi pertama hidup di bumi purba. Petaba amoniak dan gas berkurang sedangkan nitrogen, argon xenon tetap. Saat organisme fotosintesis muncul, kadar oksigen meningkat. Bukti ditemukan pada batuan dari berbagai usia yang mengalami oksidasi dengan luasan berbeda. Radiasi ultraviolet matahari bersama petir menyebabkan gas purba bereaksi membentuk senyawa organik sederhana yang larut di lautan purba dan membentuk subprimitif, yakni asam amino, gula, dan
basa asam nukleat. C. Teori Oparin dan militer. Teori Oparin, kondisi bumi cukup untuk membentuk molekul biologis awal, yaitu karbon dioksida, KH+, N2, dan NH, dengan bantuan energi listrik dari petir, radiasi ultraviolet, dan sinar alfa beta gamma mampu membentuk senyawa organik, awalnya HCN dan HCHO. Senyawa akan bergabung dalam fase uap dengan air membentuk asam amino. Reaksi asam amino membentuk polimer berupa gelembung-gelembung dan ditemukan sel-sel perinti yang pertama. Teori Stanley Miller, percobaan menghasilkan isomer yang berbeda dari senyawa saat ini. Dari signifikan secara biologis, sarkosin dan beta-alanin dihasilkan dalam percobaan Miller. Banyak reaksi reversibel menghasilkan molekul organik yang sangat efektif untuk menghancurkan senyawa. Fungsi laut purba imunisasi berupa air untuk melindungi molekul organik dari radiasi ultraviolet dan petir. Kemunculan makhluk hidup paling sederhana di bumi adalah protobion. Molekul yang dihasilkan secara probiotik, spontan, dan dilengkapi membran. Materi genetik diduga ada pertama kali adalah RNA. Prokariot pertama diduga muncul 3,5 miliar tahun bakteri mirip cyanobacteria. Eukariotik pertama berumur 2,1 miliar tahun ditandai dengan kondisi sel semakin kompleks dan memiliki sitoskeleton. Hipotesis endosimbiosis, hipotesis tentang proses penelanan mitokondria dan plastisida. Organisme pertama yang muncul berikutnya alga, tumbuhan, fungi, dan hewan. Sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Maaf bila ada salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.